Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Siang. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Alhamdulillah edukasi baik, bahaya sehat. seks bebas. Bu. Di sini saya akan menampilkan PPT saya. Seks bebas. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Secara biologis ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer dan seks sekunder. Sedangkan secara psikologis ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil dan tidak menentu. Pengetahuan remaja mengenai dampak seks bebas masih sangat rendah. Yang paling menonjol dan kegiatan seks bebas ini adalah meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan. Setiap tahun ada sekitar 2,3 juta kasus aborsi di Indonesia, di mana 20%-nya dilakukan oleh remaja. Secara fisik, remaja yang melakukan hubungan seks tentunya memiliki kemungkinan untuk hamil walau menggunakan alat kontrasepsi. Penyakit kelamin seperti sifilis dan gonori dan AIDS yang begitu booming sekarang mungkin bakal menyakiti mereka. Selain itu, secara psikologis, remaja yang melakukan hubungan seks sebelum menikah memiliki presentasi yang cukup besar untuk berpisah. Dampak lain yang memprihatinkan adalah seorang yang telah terbukti melakukan seks bebas, maka secara moral perilaku dihantui rasa bersalah tentang berlarut-larut mengakibatkan kehamilan, pengguguran kandungan atau aborsi, dan membentukkan bayi serta penyebaran penyakit kelamin, di antaranya adalah HIV/AIDS. Di sini dampak dari seks bebas. 1. Terkena penyakit kelamin. Penyakit kelamin itu seperti herpes genital. Seksual dengan pengganti-ganti pasangan. 3. Merusak mental seseorang. 4. Bahaya kehamilan dini. Ini aku membahaskan tentang dampak seksual dengan bergonta-ganti pasangan. Berhubungan seksual baik melalui vagina, oral, maupun bila tidak diobati dengan benar, penyakit ini dapat mengakibatkan serius bagi kesehatan reproduksi seperti 1. Terjadinya kemandulan kebutuhan pada bayi yang baru lahir, bahkan kematian. 1. Penyakit kelamin yang dapat terjadi adalah kencing nanah, raja singa, sifilis, herpes genitalis, limfogranuloma venerum, candidiase, trichomonas vaginalis, kutil kelamin, dan sebagainya. Dari dunia kesehatan, seks bebas bisa menimbulkan berbagai gangguan, di antaranya terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, tentunya kecenderungan untuk aborsi juga menjadi salah satu penyebab munculnya
anak-anak yang tidak diinginkan. Keadaan ini juga bisa dijadikan bahan pertanyaan tentang kualitas anak tersebut. Apabila ibunya sudah tidak menghendaki, seks bebas juga dapat meningkatkan resiko kanker mulut rahim. Jika hubungan seks tersebut dilakukan sebelum usia 17 tahun, resiko terkena penyakit tersebut bisa mencapai 4 hingga 5 kali lipat. Beberapa faktor munculnya permasalahan seksual pada remaja. 1. Dari buku-buku dan VCD porno. 2. Rasa ingin tahu yang sangat besar. 3. Kurangnya pengetahuan yang didapat orang tua dikarenakan orang tua menganggap hal tersebut tabu dibicarakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja melakukan hubungan seksual. Teman sebaya, yaitu mempunyai pacar. 25% mempunyai teman yang setuju dengan hubungan seks. 18% hubungan teman yang mempengaruhi atau mendorong untuk melakukan seks. Cara mencegah adanya seks bebas di antara serbuan informasi yang turut mempengaruhi para remaja untuk berlaku bebas. Bukan tidak mungkin sebenarnya untuk menghindari hal tersebut. Cara menghindari pergaulan bebas dengan benar dapat dilakukan melalui suatu proses sejak seorang berusia dini. 1. Memperkuat pendidikan agama, seperti anak itu dimasukkan ke pesantren, diikutkan ngaji, itu di TPI atau pesantren juga, ngaji di rumah sendiri gitu. Terus mempererat hubungan orang tua. Orang tua itu harus selalu dekat dengan anak, memberikan hal-hal yang positif, membicarakan hal-hal yang harus kita harus dimengerti sejak dini gitu. 3. Memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. Seperti contohnya pendidikan seks itu kita mencontohkan hal-hal yang tidak boleh disentuh, bagian mana aja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, itu juga bisa. Memperluas pengetahuan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil pembelajaran education bahaya seks bebas yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.